nanya-nanya tentang seputar tentang Bang Ragil mungkin. Boleh, boleh. Nggak ada Boleh. lagi yang sekarang. Iya benar. Gimana Bang Ragil bisa kenal sama pasangannya sekarang? Mama tahu nggak? Nah, di mana kenalnya pun ibu kurang tahu gitu. Tapi begitu dia kenal, dia bawa ke Indonesia gitu. Dibawa, diperkenankan sebagai kawan, ya kami pun menerima. Karena sebelumnya juga dia pernah pulang bawa kawan juga gitu. Dan siapa sangka akhirnya jadi seperti ini, itu ya panjang ceritanya gitu. Yang kedua kali dia pulang lagi barulah pamit sama kami untuk ya seperti dilihat di medsos itu gitu. Saya merasa terpukul. 3 tahun yang lalu saya merasa sangat terpukul gitu. Ini yang membesarkan hati saya. Usianya muda tapi cara berpikirnya Dewasa. Oke. Tapi maaf, pernah nggak Ibu setelah tahu Bang Ragil punya, maaf ya Bu, maaf nggak ada maksud, punya apa sih, penyimpangan seksual. Ibu sempat marah nggak atau kayak langsung marah ke Bang Ragil atau gimana gitu? perang Setelah dunia tahu kita perang dunia ketiga. Jadi kita jangan pernah bilang ribut. saya bisa menerima dia, tidak. Tidak. Perang dunia ketiga. Dia saking sudah begitunya dia mau tidak jadi anakku lagi. Hapus. Aku jadi anak mama. Aku tidak akan pulang ke Indo kalau mama tidak bisa menerima aku. Orang tua mana yang bisa mencampakkan anaknya? Pulang tinggal kuku pun dia tetap anakku. Nangis manusiawi ya, nggak usah nangis katanya. Gak apa-apa. Oh, peluk sini tuh tante sehari. Nah, jadi apa yang sekarang Mama udah bisa menerima Bang Ragil nih? Apa yang buat Mama pikir pesan ya udahlah ini anak nih mau nggak mau ya udahlah aku terima gitu. Mendiang bapak yang bikin hati saya tegar. Almarhum Bapak. Almarhum suami. Apa yang dilakukan Bapak atau apa yang dibicarain Bapak ke Mama sampai Mama membuka hati? Ya, begitu tahu seperti ini kan saya sakit. 8 kilo timbangan saya turun. Gula darah saya naik. Lantas Bapak bilang, udahlah Dek. Itu pilihan anaknya. Kita tidak bisa memaksa. Iya Bang, tapi kan adik nggak berani keluar. Abaikan saja, nggak berani keluar di rumah aja. Pokoknya Bapak tuh selalu membuat ibu jadi kepingin hidup lebih lama gitu. Dan seiring waktu saya bisa menerima. Mama ini Enggak, kami nggak pernah menganggap Ragil sebagai aib karena Ragil lah yang mengangkat derajat keluarga kami. Kami dulu hidup susah, rumah ngontrak dan hanya punya 1 kamar. Bisa nggak kalian bayangin 3 bersaudara beserta orang tua tinggal di rumah yang hanya punya 1 kamar. Ragil lah yang membuktikan dengan perbedaannya dia tetap bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ragil kerja keras banting tulang membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Aku nggak mau bilang ini sebuah kekurangan, tapi ini adalah sebuah perbedaan. Di balik perbedaan Ragil, tersimpan kerja keras dan semangat yang kuat untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ragil yang memberangkatkan kedua orang tuaku liburan ke Bali. Ragil juga yang memberangkatkan kedua orang tuaku ke Kalimantan untuk melihat leluhur-leluhur kami. Bahkan Ragil berencana untuk memberangkatkan kedua orang tuaku umroh, tapi karena corona akhirnya harus dibatalkan. Di balik perbedaannya, dia memiliki hati yang sangat luar biasa. Bahkan dia pernah bilang ke orang tuaku, apapun akan kulakukan agar kalian bahagia, tapi aku tetap berada di pilihan hidupku. Sekali lagi aku tegaskan, kami tidak membenarkan pilihan hidup Ragil, tapi kami menghargai keputusan hidupnya karena kami adalah keluarga. Ragil lah yang paling berjasa terhadap keluarga ini, karena aku masih luntang-lantung kesana kemari merantau demi sesuap nasi. Jadi kami nggak pernah menganggap Ragil itu adalah aib keluarga. Mungkin anak kalian kaya dan normal, tapi belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya seperti yang dilakukan Ragil. Mungkin abang kalian kaya dan normal, tapi belum tentu bisa membahagiakan keluarganya seperti apa yang dilakukan Ragil. Aku nggak masalah kalau kalian mau menghujat aku nggak masalah kalau kalian mau ngehujat Ragil. Tapi jangan pernah bawa orang tuaku karena orang tuaku nggak punya salah apa-apa. Bahkan bapakku udah tenang di alam sana, jadi nggak perlu lagi dibahas-bahas ataupun sebut-sebut bapakku. Buat kalian yang ingin mengingatkan, silakan. Tapi mengingatkan sama menghujat itu beda. Apalagi sampai bawa-bawa orang tua, ini yang aku paling gak terima. Biarkan neraka ataupun surga kami jadi urusan kami. Kalian tidak perlu mencampurinya. Karena kita semua belum tentu masuk surga.
Kalian menghujat seolah-olah kalian dijamin adalah penghuni surga. Padahal belum tentu. Bahkan aku perhatikan di setiap komentar video Ragil, yang menghujat adalah kebanyakan laki-laki. Luar biasa sekali ya laki-laki zaman sekarang, mulutnya ngalahin perempuan. Giliran video Ragil dihujat sampai bawa-bawa keluarga, sampai-sampai bawa-bawa orang tua. Giliran lihat cewek seksi aja, matanya melotot. Emangnya ngelihat cewek seksi nggak dosa apa? Kita semua belum tentu masuk surga, jadi tidak perlu mencampurin surga ataupun neraka orang lain. Mengingatkan boleh, tapi tidak perlu sampai menghujat. Kalian menghujat bawa-bawa orang tua seolah-olah kalian adalah penghuni surga. Emangnya kalian mesen tiket di mana? Enggak, kami enggak